Kita tadi berbicara soal Malia ya, penggalangan dana. Di sini kita akan mendalami dugaan penggalangan dana NII itu dari mana saja. Nah, dari sejumlah testimoni dari mantan orang dalam, termasuk juga Pak Sukanto, ada beberapa pos ya. Ada Nafkah Daulah, Harakah Idihor, Harakah Kirat, Harakah Ramadan lewat kurban akikah, dan juga nanti ada dari, ini cara lama, pengumpulan dana melalui anggota dengan doktrin menghalalkan segala cara. Pak, apa alasannya dibagi pos-pos seperti ini dan kenapa pada akhirnya anggota itu mau untuk menjalankan semua ini? Ya, pertama program ini adalah bagian dari tujuan setiap orang masuk NII, yaitu jihad fisabilillah. Jihad dalam di atas jalannya Allah. Dibaginya jihad dalam Quran diterjemahkan oleh Pak Haji Gumilang juga bahwa Quran jihad itu ada amwal dan anfus, artinya dirinya dan hartanya. Dirinya, waktunya, jiwanya, lepas dari keluarga dan sebagainya, sementara hartanya apa yang dia berikan atau dia cari untuk diberikan. Pos-pos keuangan ini digunakan untuk kepentingan-kepentingan yang berbeda. Nafkah Daulah misalnya, itu akan digunakan untuk gaji para pimpinan-pimpinan NII dan memutar roda organisasi. Harakah Idihor akan dikembalikan, Harakah Kirat akan dikembalikan rencananya selama 5 tahun. Dikembalikan ke anggota? Iya, harusnya. Itu gayanya investasi. 5 tahun itu diberikan, nanti 5 tahun kemudian, setelah diberikan 5 tahun kemudian dikembalikan dengan faedah 50%. Ada bunganya begitu ya? Dapat 50%. Itulah kenapa orang NII tahun-tahun itu berbondong-bondong jual rumah, jual harta segalanya, berharap 5 tahun kemudian akan kembali. Sekarang sudah 22 tahun sejak Harakah ini diteken oleh Panji Gumilang sebagai program utama, sampai sekarang tidak ada pengembalian sedikit pun. Dan banyak yang merasa tertipu sehingga keluar dari NII. Oh begitu ya, oke. Nah kalau kita melihat tadi itu kan cara lama, sekarang adakah cara baru kalau yang kami himpun itu lewat dananya semakin berevolusi begitu ya. Sekarang ada yang namanya pos pengumpulan dana lewat yayasan, yatim piatu, panti asuhan. Menyebar kotak amal ke sejumlah fasilitas umum, kemudian juga pengumpulan infak di kantor, pom bensin, rest area tol dan sebagainya. Benarkah ini cara yang masih eksis sampai sekarang, Pak Sukanto? Sejak tahun 2007, tepatnya ketika kasus ada Merapi di Jogja, itu ada pola besar dari umat Islam, umat bangsa Indonesia menjadikan anak bangsa ini harus saling menolong. Banyak yang kirim uang. Nah, orang NII melihat ini sebagai wilayah mencari uang. Celah gitu ya. Makanya adalah kotak amal. Ternyata dapat duit banyak nih. Dibuatlah dana sosial seperti itu, dibuatlah seperti tadi. Modusnya semuanya awalnya di Yogyakarta, di Jawa Tengah. Berkembang. Lalu disebarkan dana ini, cara ini setelah 2009 program pendanaan berubah, selesai menjadi ormas. Itu berkembang hingga hari ini. Nah ini terbongkar ketika tahun 2011 pimpinan NII Jawa Tengah tertangkap kasus makar. Ternyata cara pola-pola inilah yang dikembangkan untuk menghasilkan dana. Dan ini berkembang ke Jakarta, ke Jawa Timur, ke Jawa Barat, dan semuanya masing-masing wilayah itu menjadikan akses dananya dari dana sosial, yayasan legal formal, bikin ruko, lapor pemerintah, tapi uangnya kemudian disetorkan kepada kelompok NII lewat Mahat Al Zaitun atau rekening-rekening yang sudah ditentukan oleh pimpinan mereka masing-masing. Program yang masih eksis sampai sekarang, ada jaminan kesejahteraan itu apa tuh Pak Sukanto? Jamas itu jalan menuju masyarakat sejahtera. Jalan menuju masyarakat sejahtera, Jamas. Nah, itu sekarang jargonnya itu. Sama juga sebenarnya pengumpulan dana. Nanti setiap orang itu dibebankan, misalnya ada yang 1 bulan 20 juta. Kalau sekarang menurut beberapa saksi terbaru ada yang 3 tahun harus 300 juta, artinya 100 juta per tahun. Dari mana mendapatkannya? Dari menjadi relawan seperti ini. Baik.